Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah TV LED Samsung dengan ukuran. Oke, sebentar coba saya akan lihat untuk tipe TV-nya. Oke, nah ini dia tipe TV-nya UA43J5202AK. Nah, itu adalah tipe TV-nya. Nah, ternyata TV ini ukurannya 43 in. Nah, ini kata yang punya kerusakannya mati total ya teman-teman. Oke, coba kita akan colokkan kabelnya dan kita akan lihat TV-nya. Nah, ini kalau saya perhatikan untuk lampu indikatornya saja sudah tidak menyala sama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini TV-nya akan langsung saja kita akan bongkar TV-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya bongkar. Dan nah ini ternyata kondisinya cukup memprihatinkan. Ini banyak sekali karatan-karatannya. Dan ini juga di mainboardnya cukup parah juga ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan untuk di power supply-nya sepertinya masih aman. Oke, coba saya akan colokkan saja dulu kabelnya dan kita akan lihat untuk lampu indikatornya. Nah, ternyata lampu indikatornya saja tidak menyala ya teman-teman. Seharusnya ini lampu indikatornya menyala merah. Oke teman-teman, nah di sini saya akan lakukan pengukuran tegangan pada PSU-nya. Kita akan ukur dulu tegangannya apakah ada yang keluar atau tidak. Oke, kita taruh probe hitam di sasis. Dan di sini saya akan ukur untuk tegangan outputnya. Oke, sebentar. Nah, saya akan ukur dari. Nah, kalau dari sini ini tempatnya sempit sekali ya teman-teman. Oke, sebentar. Coba saya akan ukur untuk pin satunya. Nah, ternyata di sini ada tegangan 9 volt. Nah, kalau kita perhatikan untuk di PSU-nya, kalau di PSU-nya ditulis tegangannya 13 volt, namun yang di sini yang keluar cuma 9 volt. Nah, kemungkinan ini TV-nya masih posisi standby. Nah, kemungkinan ini PSU-nya aman. Dan sekalipun untuk lampu indikatornya tidak menyala sama sekali, ini biasanya dari mainboard ya teman-teman. Oke teman-teman, coba saya akan cek dulu untuk bagian mainboardnya. Oke teman-teman, nah ini mainboardnya kalau kita perhatikan ternyata untuk mainboardnya kondisinya cukup parah juga ya teman-teman. Jadi di sini sudah banyak yang karatan atau yang korosi. Dan di sini juga sempat saya mengecek untuk konektor power supply-nya. Nah, ini untuk konektor power supply-nya ternyata sudah karatan dan bahkan ada kaki-kakinya yang putus. Dan ini sudah saya sambung kembali namun belum membuahkan hasil. Nah, ternyata ini mainboardnya banyak yang korosi. Dan kalau kita perhatikan untuk bagian yang lainnya juga sama ya teman-teman. Dan ini sebelumnya juga sudah saya bersihkan dengan thinner. Jadi sebelum dibersihkan dengan thinner ini kondisinya sangat parah. Jadi kalau kita perbaiki ini kemungkinan juga tidak akan bertahan lama. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa terjadi kerusakan pada blok yang berbeda.
Nah, jadi di sini saya memutuskan untuk mengganti mainboardnya karena sebelum saya berniat untuk mengganti mainboardnya, kebetulan saya sempat untuk mengecek tegangan di power supply-nya dan ternyata setelah bagian kabel pada mainboardnya ini saya lepas, ternyata tegangan di power supply-nya kembali ke 13 volt ya teman-teman. Yang mana sebelumnya tegangannya 9 volt. Jadi kemungkinan penyebab tegangannya drop ke 9 volt karena ada yang short atau yang konslet pada bagian mainboardnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini sembari kita menunggu mainboardnya datang, kita akan bersihkan untuk bagian yang karatan pada sasis TV-nya. Oke teman-teman, nah ini untuk bagian sasis yang karatan sudah saya bersihkan. Ini saya bersihkan dan ini saya cat kembali. Tapi ini warna catnya coklat ya teman-teman. Dan untuk speakernya juga saya dapati pada bagian magnet belakangnya ternyata ada yang lepas. Dan ini juga sudah saya bersihkan dan saya lem kembali dengan lem silikon. Nah ini kalau tidak dibersihkan takutnya setelah diganti mainboardnya diganti dengan mainboard yang baru, kemungkinan untuk korosinya ini bisa menyebar kembali ke mainboard ya teman-teman, jadi bisa merusak mainboard. Jadi maka dari itu saya di sini berniat untuk membersihkannya dan mengecatnya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan belikan mainboardnya dan kita akan tunggu untuk mainboardnya datang. Oke teman-teman, nah ini untuk mainboardnya sudah datang ya teman-teman. Jadi ini saya beli di online shop. Dan ini kalau kita perhatikan untuk kondisi mainboardnya cukup meyakinkan juga ya teman-teman. Jadi di sini terlihat sangat bersih dan bahkan ini nyaris seperti baru ya teman-teman. Kalau di sini saya bandingkan dengan mainboard bawaannya, ini kondisinya sudah sangat parah. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja memasang mainboardnya. Nah, tapi kalau kita mengganti mainboard seperti ini sebenarnya resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi karena TV-nya ini kerusakannya mati total, jadi kita tidak tahu untuk kondisi panel layarnya, entah dia masih bagus atau tidak. Nah, di sini itulah resikonya ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa dikatakan bisa mengambil resikonya, jadi kita untung-untungan saja ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan mengganti mainboardnya ini untuk panel layarnya tidak ada masalah sama sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita akan pasang mainboardnya. Oke teman-teman, nah ini untuk mainboardnya sudah saya pasang dan sekarang kita akan testing untuk TV-nya. Oke sebentar, coba saya akan balik dulu layarnya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya balik dan sekarang kita tinggal mencolokkan kabelnya. Oke sebentar, coba saya akan colokkan kabelnya. Nah teman-teman bisa lihat lampu indikatornya saja sudah menyala ya teman-teman. Dan oke sebentar, nah teman-teman bisa lihat TV-nya sudah kembali hidup dengan normal ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat dari rasternya. Nah syukurlah ini TV-nya tidak ada masalah pada panel layarnya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan flash disk. Kita akan testing untuk gambarnya.
Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan menggunakan handphone sebagai remote-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah hidup kembali dengan normal. Ini tinggal saya tutup dan rapikan. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat bermanfaat dan terima kasih. Nah, jadi ini dia mainboardnya yang rusak, mainboard bawaannya.